Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Perpustakaan Ajaib Bibi Boken adalah karya Jostein Gaarder, dan kali ini dia nggak sendirian. Novel ini ditulisnya bersama Klaus Hagerup, dan kemudian diterbitkan oleh penerbit Misen pada tahun 2011, dan diterjemahkan oleh Ridwana Saleh. Novel ini terdiri dari 2 bab. Pertama adalah buku surat, dan yang kedua adalah perpustakaan. Apa sih buku surat itu? Jadi gini, setelah liburan musim panas, 2 orang sepupu yang bernama Berit dan Niels Boyum memutuskan untuk tetap keep in touch. Berit tinggal di Fjordland, dan Niels tinggal di Sogndal. Mereka memutuskan untuk tetap keep in touch dengan cara berkirim surat. Cuma di sini yang membedakan adalah medianya. Mereka tidak menggunakan kartu pos atau email, tetapi dengan buku yang akan mereka kirimkan bolak-balik. Pada bab pertama ini memang percakapan tidak terjadi secara langsung, maksudnya tidak terjadi dengan tatap muka. Kita pembaca bisa tahu ceritanya dari sudut pandang mereka berdua yang dituliskan di dalam buku. Niels sendiri walaupun setuju dengan ide buku surat, dia sendiri juga belum tahu mau nulis apa di dalamnya. Tapi akhirnya ada satu topik yang menjadi pokok bahasan mereka, yaitu tentang seorang perempuan tua aneh yang bermata seperti piring. Perempuan yang mereka temui di pondok Flatbury di musim panas. Perempuan yang melongok di balik bahu mereka saat mereka menuliskan puisi di buku tamu. Kemudian kejadian-kejadian aneh terjadi di antara Berit dan Niels yang melibatkan perempuan itu, yang kemudian mereka tahu namanya adalah Bibi Boken. Beberapa kejadian anehnya itu adalah: pertama, buku surat dibeli menggunakan uang perempuan tersebut karena dia yang memintanya. Kedua, Berit dan Niels sama-sama bertemu perempuan itu di dermaga. Kemudian dengan keingintahuan anak-anaknya, Berit nekat mengikuti perempuan itu sampai pada rumah kuning kecil di pinggir hutan. Dan entah sengaja atau tidak, ada surat yang terjatuh dari tas perempuan itu. Surat yang membahas tentang bibliografer, incunabula, dan perpustakaan ajaib. Surat itu datang dari Siri di Campo dei Fiori. Berit juga lagi-lagi bertemu perempuan itu saat dia berada di kafe. Bibi Boken yang duduk di kafe itu sambil membaca buku bersambul biru dan berjudul Klasifikasi Desimal Dewey. Kebetulan aneh ini membuat imajinasi anak-anak Niels muncul. Gimana kalau ternyata Bibi Boken itu pembunuh yang membunuh untuk mencuri buku? Imajinasi ini kemudian ia tuangkan dalam pelajaran mengarang di sekolahnya. Apesnya, istri dari guru tempatnya mengajar di sekolah itu ternyata adalah teman Bibi Boken. Pada bagian ini malah aku yang merasakan second hand embarrassment. Tapi memang sih novel ini ada bagian-bagian yang lucu. Sentilan-sentilannya itu lucu, antara ngatain pembaca atau ngatain dirinya sendiri sebagai penulis. Dan ternyata nggak cuma Niels yang punya imajinasi anak-anak. Berit pun berimajinasi gimana kalau ternyata Bibi Boken itu adalah penyihir jahat. Penyihir jahat yang membakar buku, kemudian memakannya dengan cara menaburkan remah-remahnya menjadi lauk pauk. Ini dikarenakan Berit menemukan fakta bahwa Bibi Boken baru setahun ini pindah ke Fjordland. Dia juga sering terlihat membawa koper-koper berat berisi buku, dan kadang-kadang terdengar suara aneh dari rumah kuningnya. Bab pertama ini memang isinya lebih ke detektif-detektifan, penyelidikan ala-ala detektif Boyum dan Boyum, dibubuhi dengan imajinasi anak-anak mereka. Kemudian di bab 2, pertanyaan-pertanyaan mereka, keingintahuan mereka, keanehan-keanehan itu terjawab. Misalnya saja, pertanyaan apa yang dilakukan perempuan itu di ujung Norwegia Barat? Apakah manusia yang mungkin satu-satunya makhluk yang hidup di jagat raya mampu bertukar pikiran, perasaan, dan pengalaman? Serta keingintahuan mereka akan keanehan yang melibatkan pertemuan mereka dengan Bibi Boken. Semua akan terjawab di bab 2 kalau kalian baca novel ini. Serta kaitannya dengan 3 hal tadi, yaitu bibliografer, incunabula, dan perpustakaan ajaib. Ini adalah salah satu novel Gaarder yang enak banget untuk diikuti, ringan dan mudah dibaca, dan karena tokoh utamanya adalah anak-anak, penulisnya mampu menangkap kelucuan dan keluguan mereka dengan baik. Untuk yang mencari novel cozy mystery, mungkin ini bisa dijadikan alternatif. Untuk yang sudah baca, bagaimana pendapat kalian? Atau ada yang tertarik untuk baca novel ini? Kolom komentar selalu terbuka.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.